Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak Guru banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata al-asma dan al-husna. Al-asma artinya nama-nama, al-husna artinya yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Anak-anakku yang Bapak Guru banggakan, kalian pastinya sudah tahu apa pengertian Asmaul Husna, karena di kelas 4 dan kelas 5 sudah pernah diajarkan. Sedangkan jumlah Asmaul Husna ada 99. Tetapi pada pelajaran kali ini Bapak Guru tidak akan menjelaskan seluruh Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Hakim, yang ketiga Al-Musyawwir, dan yang keempat adalah Al-Qadir. Yang pertama, mengenal sifat Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu berarti Allah yang maha kuat. Dialah Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yansurannallahu may yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Yang artinya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Di dalam Al-Quran, Al-Qawiyyu disebutkan sebanyak 11 kali. Kata ini dapat berarti kedahsyatan atau kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada bandingannya, tidak membutuhkan bantuan dan pertolongan hambanya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pernahkah kalian mendengar kisah raksasa Jalut? Jalut adalah seorang laki-laki yang sangat kuat dan bertubuh raksasa. Tetapi dengan mudah dia dapat dikalahkan oleh Daud yang kelak menjadi nabi, yang saat itu masih belia. Siapa yang memberi kekuatan pada Daud? Siapa yang menciptakan si raksasa Jalut? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Al-Qawiyyu. Dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur alam raya ini, memberikan kepada seluruh makhluknya, dan menggerakkan planet-planet di alam raya ini. Itu semua bisa terjadi karena kekuatan dan kekuasaan Allah yang sempurna dan tidak tertandingi. Sungguh luar biasa jika mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kekuatan jasmani dan rohani. Dengan mendapatkan kekuatan jasmani, kita tidak mudah terserang penyakit dan mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Dengan kekuatan rohani, kita mempunyai keteguhan dan kekuatan iman untuk menjalankan aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aktivitas pekerjaan sehari-hari dengan kondisi sehat dan bugar. 2. Mengenal sifat Al-Hakim. Al-Hakim artinya Allah yang maha bijaksana. Dialah Tuhan yang bijaksana dalam segala hal. Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hakim ini disebutkan sebanyak 97 kali dalam Al-Quran. Al-Hakim adalah zat yang memiliki kebijaksanaan dalam semua perbuatannya. Semua perbuatannya bersifat bijaksana, kukuh, tepat, dan jauh dari sifat yang tidak pantas. Apabila kita memperhatikan bentuk-bentuk yang ada pada makhluknya,
kita akan tahu bahwa semua makhluk itu diciptakan dengan pola yang sama. Misalnya manusia kedua belah matanya diletakkan di wajah, hidung diletakkan di antara kedua mata, dua tangan di samping kanan dan kiri, telapak kaki di bagian paling bawah. Kita tidak pernah menemukan mata di lutut atau tangan di kepala. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua ciptaannya dengan bijaksana agar sesuai dengan tugas-tugasnya. Hal demikian berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Hakim. Adapun bukti lain, Allah menciptakan pohon yang daun hijau pada pohon berfotosintesis dengan menyerap air, cahaya matahari dari gas karbon dioksida, dan kemudian ia membebaskan gas oksigen yang digunakan oleh manusia untuk bernafas. 3. Mengenal sifat Al-Musyawwir. Al-Musyawwir artinya Allah yang maha memberi bentuk. Allah menciptakan segala bentuk rupa makhluknya, ada yang gagah, ada yang lemah, ada yang cantik, ada yang tampan, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atas, dan membentukmu lalu memperindah rupamu. Quran Surat Al-Mu'min ayat 64. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan sebagus-bagusnya bentuk, terlebih manusia yang diciptakan dengan kondisi paling sempurna dibandingkan makhluk lain ciptaannya. Bahkan malaikat pun kalah sempurnanya dibandingkan dengan manusia, yaitu manusia memiliki akal dan pikiran. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa makanan yang kita santap setiap hari itu akan membentuk unsur laki-laki pada tubuh ayah dan membentuk unsur wanita pada tubuh ibu? Makanan juga akan membentuk unsur bocah pada anak-anak. Dengan demikian, makanan merupakan pembentuk unsur tubuh yang dibutuhkan makhluk hidup. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah hal itu terjadi secara kebetulan? Orang yang beriman tentu mempercayai bahwa semua itu terjadi karena ada yang membentuk. Siapakah yang membentuk? Yang membentuk semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Musyawwir. Proses pembentukan manusia, baik pembentukan fisik maupun karakter, sudah dimulai dari rahim ibu selama dalam kandungan. Pembentukan fisik meliputi tangan, kaki, tubuh, dan rambut, serta organ tubuh-tubuh lainnya. Pembentukan sifat ini pun juga akan terbentuk selama dalam kandungan ibu. Ketika sang ibu selama mengandung, sebaiknya melakukan hal-hal yang positif, supaya sang janin mengikuti jejak orang tuanya yang selalu mengikuti kebaikan yang sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya selama dalam kandungan. Yang keempat, mengenal sifat Al-Qadir. Al-Qadir artinya Allah yang Maha Kuasa. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menguasai alam semesta? Dia adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan alam semesta sekaligus menguasainya, karena Allah memiliki sifat Al-Qadir. Segala sesuatu ini ada yang terjadi berdasarkan kehendak Allah, membuat matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, menentukan nasib orang apakah ia kaya
atau ia miskin adalah juga kehendak Allah. Menentukan apakah ia mempunyai keturunan atau tidak, menentukan umur manusia, menciptakan makhluknya, dan manusia berpasang-pasangan, menentukan kesuksesan usaha atau justru malah bangkrut, menurunkan musibah atau bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Dengan memanggil asmanya, kita mendapatkan kekuasaan baik di mata diri sendiri, keluarga, orang tua, teman, masyarakat, dan orang lain. Diberi hidayah serta kekuatan untuk menjalankan kekuasaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikianlah materi Asmaul Husna yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami dengan baik dan bisa melaksanakan dan mentauladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya pelajaran pada pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.